Hari ini tentu membangun kerukunan dan kedamaian di antara umat manusia, tentunya di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta khususnya dan umumnya di Kota Yogyakarta. Pagi ini telah hadir di tengah-tengah kita penyuluh agama Kristen, beliau Bapak Tri Didik Wibowo Adi SPAK MTH. Ya, Pak Didik, terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk Sama-sama. untuk menyapa Bapak Ibu ASN Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang mungkin pagi ini semakin bertambah karena banyak Oh anggota ya, baru keluarga ASN Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Langsung saja Pak Didik, apa yang ini disampaikan, silakan. baik, terima kasih Bu Zahara yang pagi hari ini diberi kesempatan untuk kita bisa ada di tempat ini. Tentu yang pertama mohon izin kepada Bapak Kemenak, Bapak Haji Nadib SAG MSI, dan pada Bapak Kasubag Haji Mustafid SAG MHUM yang pada pagi hari ini saya ada di tempat ini untuk kita bersama-sama sharing bersama dengan Mbak Zahara dengan tema yang menurut saya sebuah tema yang sangat agung yang tentu sebenarnya sudah menjiwai atas kehidupan kita bersama. Maka sebelum sampai kita bicara ke sana, tentu saya mengucapkan salam damai. Ya, Ya, salam damai seperti ini ya. salam damai ya. Iya, Salam kodenya damai, seperti ini. kemudian salam rukun. Salam rukun seperti ini. Ya, rukun, 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 rukun. Ya, terus damai. oke. Damai juga. Eh, Hari ini ketika pagi hari ini kita bicara tentang damai dan kerukunan, tentu sebuah penghayatan yang luar biasa yang harus kita sampaikan pada pagi hari ini. Ketika hari ini saya khusus saya berada di tempat ini, saya merasa situasi batin saya itu damai. Ya, di rumah saya juga merasa damai. Di jalan saya juga merasa damai. Tapi saya yakin damai yang saya rasakan itu belum tentu juga dirasakan oleh teman-teman yang ada di tempat ini. Ya, karena rasa damai itu adalah sebuah rasa yang subjektif, ya, lebih ke subjektif. Bisa jadi ketika saya tadi pagi di rumah saya merasa damai, kemudian ketika saya sedang berangkat ke kantor, kemudian saya melihat setumpuk sampah yang ada di pinggir jalan, hati saya terusik dan saya jengkel. Ya, bisa jadi seperti Iya, itu. iya, iya. Ya, karena ini pernah saya alami beberapa hari yang lalu. Iya, Terus saya berpikir begini, saya jengkel banget. Bagaimana nih orang bisa membuang sampah sembarangan di pinggir sembarangan. Iya, jalan? Dan hati saya jengkel. Dan saya menjadi tidak damai di iya, situ. iya, iya. Kondisi damai itu tentu dirasakan di dalam situasional. Ya, situasional. Belum tentu kita damai di rumah, kemudian ketika kita ada di kantor, kita juga merasa damai. Ketika kita ketemu teman kita di kantor yang cemberut, kemudian mengusik hati kita, perasaan kita, akhirnya kita menjadi tidak damai. Jadi sifat dari damai itu sebenarnya sebuah kondisi, ya, kondisi diri yang kita merasa aman di situ sebenarnya. Maka ketika kita bicara kondisi damai, maka tentu itu ada hubungannya dengan sebuah kerukunan yang pagi hari ini kita diskusikan bersama. Ya, jadi kerukunan itu lebih kepada implikasi dari apa? Dari rasa damai tadi. Ya, damai itu lahir dari diri kita secara pribadi. Maka agama itu mengajar kepada kita bagaimana kita hidup secara damai dengan cara-cara agama kita masing-masing berupaya untuk kita mencari damai tadi.
Maka ketika kita bicara tentang kerukunan, tentu ini berhubungan dengan orang lain. Jadi kerukunan itu tidak bisa lepas dari orang lain. Karena kerukunan itu sebuah aplikasi diri kita ketika kita merasa damai. Jadi sebenarnya konteks damai itu mudah, bukan sesuatu teori yang mudah, yang sulit, yang harus kita pergumulkan, yang harus kita utak-atik sedemikian rupa. Tapi sebenarnya kerukunan itu bermula dari rasa damai yang ada di dalam batin kita masing-masing. Ya, jadi kerukunan itu kan sebuah kondisi di mana di situ terjadi baik-baik saja. Ya. Taruh aja baik-baik saja. Ya. Tapi kalau damai di situ kan menyangkut apa? Ya kita aman-aman saja begitu. Tapi aman yang dirasakan itu adalah sifatnya pribadi, subjektif. Lalu bagaimana kita membangun sebuah damai secara pribadi itu juga bisa berdampak kepada orang lain. Ya, sehingga ketemuan antara damai dan damai tadi itu melahirkan sebuah kerukunan. Maka kalau perspektif kita ya tidak dari perspektif agama, tapi perspektif kita adalah perspektif umum yang dialami oleh manusia pada umumnya, sebenarnya ada 3 dimensi yang terjadi. Yang pertama bahwa kadang-kala orang merasa damai itu adalah buah pikir dari dirinya sendiri. Ya, bisa jadi karena perangainya itu happy, perangainya itu mudah bergaul, maka dia merasa damai-damai aja. Iya. Ya, Mbak Zahra ini kan temperamennya kan orang Batak itu kan enjoy aja, santai-santai aja. Have Beda fun dengan gitu orang ya. Jawa itu, ya ketika tersinggung gitu kan dia diem aja. Nah, bisa jadi diem itu dia mencoba untuk mempergumulkan tadi supaya dia bisa damai dengan cara diem. Tetapi orang Batak, bagaimana cara dia membuat dia damai ya dia bereksplor seluas-luasnya supaya apa yang ada di dalam benaknya tadi itu bisa tersampaikan. Tapi persoalannya, apakah yang disampaikan tadi itu bisa diterima orang lain atau tidak? Nah, Itu tuh. urusan yang kedua. Urusan yang kedua. Jadi setiap orang punya cara untuk membuat dirinya damai tadi. Maka ada pendapat bahwa damai itu ya diusahakan, diupayakan Diupayakan. oleh dirinya sendiri. Iya. Ya. Kemudian yang kedua, ada pendapat bahwa damai itu dimulai karena dia dikasih oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dia diberi. Tuhan Allah menciptakan kondisi damai. Ya. Menciptakan kondisi damai sehingga manusia-manusia yang ada di situ itu ya manut-manut saja karena sudah diberi Aman. damai. Ya, sehingga ketika diberi kondisi yang tidak nyaman, tidak damai, ya manusia harus siap menerima kondisi itu dengan tawakal, sabar, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ada 3 kondisi di mana bahwa damai itu sebuah kolaborasi antara Tuhan yang menciptakan kondisi itu, kemudian bertemu dengan manusia yang menyambut kondisi damai tadi. Sehingga di sini terjadi semacam hubungan yang aktif antara Tuhan yang menciptakan, menyediakan damai tadi dan manusia yang menangkap kondisi tadi. Ya. Dan ini yang terjadi. Ya. Maka kalau saya melihat ketiga kondisi ini bisa dilihat di dalam kacamata masyarakat kita, ya bisa jadi kalau damai itu karena dirinya sendiri, bisa jadi ini kelompok-kelompok sekuler yang ya menghalalkan semua, yang penting dirinya damai. Tetapi ada juga kelompok-kelompok abangan yang
merasa bahwa damai itu eh, karena apa? Karena ada yang memberi tadi. Ya. Sementara kelompok agamis itu kan melihat bahwa damai itu sebuah kolaborasi antara manusia yang punya daya pikir untuk dia berusaha untuk damai dan bertemu dengan Tuhan yang memberi kondisi damai tadi. Ya. Maka menurut saya akar pikiran ini yang mestinya harus kita pahami bersama, sehingga dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita berada, kita bisa menciptakan kondisi rukun tadi. Rukun ketika kita berjumpa dengan orang lain, saya berjumpa dengan Mbak Jahara, saya merasa kita baik-baik saja. Kita baik-baik saja. Kita rukun, ya. Dilihat orang lain, oh kita rukun. Bisa jadi dalam batin, ben ketok rukun. Ben Ya, kita api. ben ketok api. Tetapi didasari dari batin yang dalam tadi itu akan melahirkan sebuah kondisi yang rukun dimanapun kita berada. Sehingga ketika kita pagi hari ini di kantor, di lapangan, sedang melakukan tugas, ya kondisi damai yang kita bawa tadi itu bisa menular kepada orang lain, sehingga menciptakan kondisi baik-baik saja. Ya, di dalam komunitas yang kita temui di kantor, di ruangan, kemudian dimanapun kita berada. Karena apa? Karena sebuah kondisi damai dan rukun ini adalah sebuah kondisi yang menurut kononnya, saya bicara kononnya itu tidak berbasis pada satu agama, bahwa dulu itu ketika Tuhan menciptakan semua ciptaan itu, semua dalam kondisi baik-baik saja. Ya, dalam kondisi baik-baik. Ketika kondisi itu berubah menjadi kondisi yang tidak baik, karena itu akibat apa? Akibat keserakahan manusia. Akibat kesombongan manusia. Akibat iri hati manusia. Saya ingat dulu pada saat kita jadi CPNS, seperti teman-teman yang ada di tempat ini CPNS, kita selalu kompak bareng-bareng, ya bicara tentang membuat program pekerjaan bareng-bareng. Kemudian setelah sekian lama berjalan, itu berubah, ya berubah. Kenapa berubah? Karena masing-masing itu mulai beradaptasi dengan lingkungannya masing-masing. Mereka mulai mengejar targetnya masing-masing. Tidak seperti pada saat kita CPNS, pure kita murni, yuk kita bareng-bareng, berjuang bareng-bareng, berjalan bareng-bareng. Tetapi setelah dalam perjalanan, masing-masing kan punya idealis sendiri-sendiri. Ya, sehingga membuat semua tadi itu berubah. Dan inilah sebenarnya kondisi dunia yang kita tempati itu seperti itu. Yang dulunya baik-baik, sekarang berubah menjadi tidak baik. Nah, kita jangan lupa bahwa kondisi yang kita alami, yang kita hidupi, yang kita imani itu juga sebuah kondisi yang tidak baik-baik, dan kita mencoba untuk hidup baik-baik. Ya, ini artinya bagaimana Tuhan memberi kepada kita sebuah pikiran, rasa, di mana kita harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang kita hidupi. Kalau kita dipindah tempat, ya Mutasi gitu ya. mutasi atau dirotasi atau di apalah istilahnya, ya sementara untuk ngayem-ngayem kita, enggak apa-apa, itu kan untuk apa, perubahan, untuk istilahnya Bensin pinter roto gitu. bisa jadi. Tuh Tetapi ngayem-ngayem. manusia yang ditempatkan itu harus benar-benar pintar untuk beradaptasi, menyesuaikan tadi. Ya, ini yang saya maksud bahwa
damai yang ada di dalam diri kita itu harus diupayakan terus, sekalipun kondisi di sekitar kita tadi tidak baik-baik saja. Kalau kita larut dalam kondisi yang tidak baik-baik itu saja, maka yang terjadi apa? Kerukunan yang ada di sekitar kita itu jadi goyah. Dan kalau kerukunan itu sudah mulai tidak bisa diandalkan, saya yakin ya semua jadi berantakan. Kita bisa bersatu, kita bisa maju, itu karena kerukunan. Kerukunan tentu diawali dari rasa damai Damai di dalam dalam diri diri. kita tadi. Ya, Keren jadi sekali. ini bukan sesuatu yang Iya. sulit sebenarnya. Bukan teori yang sulit tidak, tetapi ini terjadi di dalam diri kita dan kita tidak sadar sebenarnya bahwa menciptakan kerukunan itu sebenarnya bukan orang lain yang harus rukun, tidak, tetapi diawali dari Diri diri sendiri. kita yang damai. Dan kita jangan lupa bahwa kondisi damai itu sifatnya tidak terus-menerus, labil, ya, tergantung situasional tadi. Ya. Yang mempengaruhi ya. Nah, yang mempengaruhi. Lingkungannya gitu. Maka kita harus benar-benar pintar untuk mengelola batin tadi. Jangan sampai di rumah tidak damai, di kantor tidak damai, di jalan tidak damai. Ya, nanti lama-lama kita jadi ya hidupnya jadi lesu, nggak Iya. bersemangat tadi. Sekalipun tanggal tua misalnya, ya Tanggal tua. kondisi kondisi damai itu tadi tetap harus bisa dibangun terus di dalam Wajahnya tanggal kehidupan tua kita. gitu. Nah, wajahnya tanggal itu. Nah, mungkin itu Mbak Zahra, menurut saya. Maka ada beberapa hal yang harus kita perjuangkan ya di dalam kita mengupayakan sebuah kerukunan itu. Yang pertama tentu bagaimana kita terus-menerus membangun sebuah komunikasi yang efektif dan terbuka. Jadi membangun sebuah komunikasi yang efektif itu artinya bahwa komunikasi yang kita bangun itu tidak sepihak, tidak mendominasi pembicaraan tadi. Kita berbagi, sharing begitu ya. Jadi ada timbal balik di situ Dua arah sehingga gitu ya. ya dua arah sehingga komunikasi tadi betul-betul efektif, tidak satu hanya mendengarkan sementara yang satu cerita panjang lebar begitu ya. Jadi ini untuk menciptakan sebuah kerukunan yang nah, kalau kerukunan itu kan sifatnya agak lama ya, agak Iya. lama. Kalau kedamaian tadi sifatnya naik turun cepat ya, maka kerukunan ini agak lama sifatnya. Kemudian bagaimana kita mengembangkan rasa empati ini penting juga ya terhadap orang lain. Kadang-kala kan kita itu manusia itu kan pengennya diperhatiin terus. Tapi kalau untuk memperhatikan orang lain kan kadang-kala susah, Sulit ya, sulit. susah. Maka kerukunan itu bisa dibangun bagus kalau rasa empati kita kepada orang lain itu terus diupayakan, dibangun, diupayakan, pupuk, dibina, dan lain sebagainya. Pak Kemudian Iqbal kalau dia barang ngomong. belajarlah kita berusaha untuk memahami perspektif orang lain. Ya. Jadi kadang-kala kan kita itu sering menyamakan orang lain itu seperti diri Diri kita. kita anjir. Ya, kalau saya senang bakso, oh pasti Mbak Niken itu juga senang bakso. Kan belum tentu Belum seperti itu tentu. ya. Artinya kadang-kala perspektif itu sering dominan ya, sehingga kita kadang-kala terus memaksakan diri dan supaya orang lain tadi menerima pemahaman kita. Kemudian yang terakhir tentu bagaimana kita membangun kerjasama dan kolaborasi yang lebih baik lagi. Saya yakin kalau masing-masing pribadi yang dipenuhi rasa damai tadi bertemu, ya, maka akan menghasilkan sebuah kerukunan yang sifatnya lama, ya. Jadi rukun tidak ketok-ketoknya rukun,
Tapi rukun Pura-pura betul, rukun ya, pura-pura pura-pura rukun. rukun ya, Ada pura-pura pura-pura. bahagia, ini pura-pura rukun nih. Pura-pura rukun itu artinya wong Jawa tadi itu yang ngalah menang baik gitu ya. Udah Sajane kalau dia dongkol. bicara nanti jadi ramai maka dia Iya, lebih lebih baik diem. iya. Apakah diem tadi itu juga membuat dia damai kan belum tentu. Oh, belum tentu. Karena dia hanya menjaga rasa rukun tadi maka dia berusaha untuk diem. Ya, ketika bertikai pendapat yang berbeda, dia hanya diem begitu saja. Tentu bukan itu yang dimaksud, tetapi bagaimana kita membangun sebuah kerjasama yang seimbang. Ya, maka kerukunan yang terjadi itu akan lebih lama. Lebih lama Ya. sifatnya. Jadi mungkin itu menurut saya Mbak Jara, kalau ada kurangnya saya minta maaf. Baik. Iya. Terima kasih Pak Didi, luar biasa sekali ya. Eh, kita eh, menciptakan kedamaian. Jadi kedamaian itu diupayakan ya Pak Didi ya. Iya. Utamanya antar ASN ya. Karena sehari-hari kita bertemunya kan yang efektif di kantor ya Pak ya. Ya lebih banyak ketemu teman-teman kerja ketimbang ketemu keluarga ya Pak ya. Ketemu keluarga pada saat tidur ya. Ya pada saat itu aja. Ketemu ASN kita jam kerja kita kan 8 jam ya Pak ya. Nah, ketemunya jadi itu kondisi damai itu diciptakan seperti itu ya. Baik, demikian tadi Pak Didik menyampaikan materi tentang kedamaian yang juga akan menciptakan kerukunan. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan ataupun kolom komentar? Tadi saya sudah membaca Mbak Niken ada yang di kolom chat tadi ya apa ada pertanyaan. Nggak usah tanya, menambah saja. Oh iya. Silakan Pak Gufron, ini saya membacakan ya. Wah ini Martin Luther King Jr. Wah, true peace is not merely the absence of tension. Apa lagi? Saya juga setelah Pak Gufron. Kedamaian sejati bukan hanya ketiadaan ketegangan tapi kehadiran keadilan. Piye iki Pak Gufron? Ini komentar atau pertanyaan Pak Gufron? Itu kan pendapatnya. Oh, pendapat. Oke. Ya pokoknya damai lah Pak Didi ya. Piye Pak Gufron? Silakan menyampaikan. Enggak Pak. Enggak usah. Pak Didi udah pas tadi. Yang penting damai Pak Didi. Oh, ya. Yang penting damai. Maksudnya kan damai itu tidak hanya di permukaan gitu ya Pak Gufron ya? Ya, ketika di situ Iya, lahir batin. keadilan tadi Pak Gufron sampaikan mengutip Martin Luther ya. Luther tadi bahwa ketika di situ tercipta sebuah keadilan sama rata, semua menikmati keadilan tadi, maka disitulah muncul rasa bahagia tadi, kedamaian tadi. Tapi kalau di tengah-tengah di situ ada sesuatu yang keperpihakan, ya ada yang membela salah satu, maka kan di situ muncul rasa jadi rarukun tadi. Yeah. Karena itu biasa terjadi di lingkungan kita ya sehari-hari ya, dan kadang-kadang sampai terjadi pergesekan ya Pak Didi. Ya sesuai dengan temperament masing-masing seperti yang Pak Didi contohkan tadi, orang Batak sama orang Jawa gitu ya. Baik, mungkin ada pertanyaan lain. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akan beralih mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Yang terhormat Bapak Haji Nadif SAG MSI, waktu disilahkan Bapak. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, berkah dalam merahayu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang saya hormati narasumber kita Mas Didi dan moderator Pak Kasubag TU,
para kasih dan penyelenggara, beserta para PLT, yang saya hormati seluruh ASN, Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, baik bawah atap, di lingkungan madrasah maupun di lingkungan eh, kantor urusan agama, para kepala madrasah, para kepala KUA, para penyuluh, para penghulu, para pengawas yang saya hormati dan saya banggakan, juga mungkin adik-adik peserta magang. Yang pertama, marilah kita bersama-sama tidak berhenti senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya. Kesempatan pagi hari ini kita masih dipertemukan dalam kegiatan siaran Sapa Pagi yang kita inisiasi, yang kita fasilitasi setidaknya setiap hari Kamis pada setiap bulan. Mudah-mudahan silaturahim kita melalui daring ini tidak mengurangi kekhidmatan kita dalam rangka ya berkomunikasi, melakukan sinergitas program-program yang sudah kita rumuskan di Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Saya atas nama pimpinan tentu mengaturkan terima kasih atas peran aktif, atas dedikasi, kedisiplinan, keikutsertaan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan semakin menambah penguatan layanan kita sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Saya berkeyakinan bahwa kita dalam rangka menjalankan tugas itu selalu butuh pencerahan, butuh informasi, butuh hal-hal baru, pemikiran-pemikiran baru yang pada saatnya tentu kita butuhkan dalam rangka menjawab tuntutan masyarakat yang memang dinamikanya sangat luar biasa itu. Jadi sekali lagi saya mengaturkan terima kasih pada Bapak Ibu semua, utamanya narasumber kita Mas Didik yang telah berkenan berbagi di pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang kedua saya mengaturkan selamat bergabung para CPNS, kemudian P3K, formasi tahun 2024 yang beberapa saat lalu diserah terimakan surat keputusannya. Mudah-mudahan tentu bisa segera menyesuaikan dengan pola kerja, dengan budaya yang ada di Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Saya rasa semua calon pegawai negeri sipil dan P3K ini sebelumnya sudah memiliki budaya atau tradisi di lingkungannya masing-masing, karena saya berkeyakinan mereka ini punya aktivitas yang luar biasa. Tiba-tiba kemudian saat ini harus bergabung dengan Kementerian Agama, baik di lingkungan bawah atap, maupun di lingkungan kantor urusan agama, maupun di madrasah. Oleh karena itu, sekali lagi, kemarin saya sudah berpesan, silahkan kemudian segera menyesuaikan diri dengan lingkungan masing-masing. Tentu saya juga berharap pada para kepala KUA, kemudian kepala madrasah, pastikan bahwa teman-teman kita yang baru Putus ya, ini Bapak. dari sisi apapun nyaman dalam melaksanakan ketugasan. Nyaman dalam melaksanakan ketugasan itu tentu segala hal yang terkait sudah dipersiapkan oleh jajaran pimpinan, mulai dari kami yang ada di bawah atap maupun teman-teman yang ada di KUA dan madrasah. Saya nyuwun para kepala KUA, kemudian kepala madrasah, itu memastikan bahwa seluruh ASN kita, utamanya adalah teman-teman calon pegawai negeri sipil maupun P3K, itu sudah mendapatkan fasilitas bekerja maupun tupoksi yang akan diemban itu sudah ada kejelasan maupun kepastian. Jangan sampai kemudian maupun teman-teman ketiga siap terhadap masyarakat. Tentu dengan kehadiran mereka-mereka ini adalah amunisi positif, energi positif yang mestinya bisa meningkatkan kualitas kinerja kita. Bahasa yang sering saya sampaikan, ketugasan kita itu sesungguhnya banyak. Tapi karena mungkin kita lemah di dalam hal sinergi maupun kolaborasi,
Sehingga program-program yang sudah diembankan kepada kita itu tidak bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tapi ketika program itu kita koordinasikan, kita bersinergi dengan baik, insya Allah dengan eh, ASN yang ada di lingkungan kita bisa kita maksimalkan, sehingga program-program insya Allah bisa kita realisasikan dengan sebaik-baiknya. Harapan kita sekali lagi dengan hadirnya para P3K maupun CPNS ini semakin meringankan beban kita di lingkungan kita masing-masing. Kita berbagi ketugasan dengan amunisi yang cukup banyak, dengan tambahan ASN yang cukup lumayan. Ini harapan kita. Program-program yang selama ini mungkin tidak bisa berjalan dengan baik, dengan hadirnya beliau-beliau kita harapkan semuanya bisa berjalan dengan baik. Tentu ini bisa berjalan dengan baik, bisa bersinergi, bisa berkolaborasi. Kita amanahkan, kita nyuwun kepada seluruh jajaran pimpinan, mulai dari kepala KUA maupun kepala madrasah, itu bisa memanage demikian rupa, sehingga kehadiran beliau-beliau, ini harapan kita tentu semakin meningkatkan kualitas layanan kita di tengah-tengah masyarakat, baik di sektor pendidikan maupun sektor layanan keagamaan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Jadi sekali lagi saya nyuwun tambahan ASN yang baru ini diarahkan, kemudian dimanage demikian rupa sehingga kehadiran beliau kita pastikan mereka bisa bekerja dengan baik, mereka sudah mendapatkan tupoksi dengan sebaik-baiknya, sehingga program-program yang dirumuskan, yang direncanakan oleh teman-teman sesuai dengan eh, satkernya masing-masing, ini kita pastikan bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, itu yang saya rasa penting saya titipkan kepada jajaran pimpinan, terutama kemarin juga sudah mendapatkan arahan dari Bapak Kepala Kantor Wilayah. Maka monggo jajaran pimpinan, baik ASN yang senior, baik ASN yang sudah cukup lama, ini kita harapkan nanti bisa berbagi, bisa bersinergi dengan ASN kita yang baru, sehingga program-program di internal kita, utamanya kita punya amanah merawat dan mempertahankan WBK dan WBM, ini kita bisa sengkuyung bareng-bareng. Dengan hadirnya mereka-mereka, tentu nanti kita harapkan juga muncul inovasi, muncul inisiasi baru yang betul-betul mampu meneguhkan kembali bahwa Kementerian Agama Kota Yogyakarta semakin kokoh, semakin layak mendapatkan predikat BPK maupun WBBM. Itu yang kedua yang ingin saya titipkan pada para senior, para pimpinan di lingkungan KUA maupun madrasah juga bawah atap, bahwa dengan hadirnya mereka-mereka kita maksimalkan, pastikan mereka bekerja, pastikan mereka mendapatkan fasilitas bekerja yang memadai, sehingga tidak ada kemudian catatan-catatan bahwa mereka tidak bekerja, mereka tidak bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Mestinya dengan tambahan amunisi, kualitas layanan kita semakin baik dan masyarakat semakin merasakan hadirnya Kementerian Agama di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, tentu kami mohon doa restunya bahwa beberapa satker kita, setidaknya di Kementerian Agama Kota Yogyakarta, kemudian ada Mandua Yogyakarta yang saat ini ditunjuk oleh Biro Ortala untuk mengikuti kegiatan kompetisi inovasi pelayanan publik yang itu diinisiasi oleh Menpan RB. Tahun ini setidaknya di Kementerian Agama Kota Yogyakarta ada dua, yaitu di Kemenak Kota, yaitu dengan inovasi Beduk Dina Kota, kemudian di Mandua Yogyakarta, Pak Kepala hadir ya. Kemarin apa judulnya itu? Pak Singgi, Pak Singgi hadir, Pak Pastinya Singgi. ada inovasi yang menurut saya bagus, yaitu Darling apa gitu. Darling Lestari kalau nggak salah. Darling Darling Lestari. Lestari ya, Pak. Darling Darling Lestari Lestari. Oh ya, masuk. yang Beduk Dina Kota, Darling Lestari
ini masuk 15 besar KIPP yang menurut penilaian teman-teman internal Irjen ini layak diusulkan untuk dinilai, dilihat secara langsung oleh Menpan RB. Oleh karena itu sekali lagi saya nyuwun doa dan dukungannya terutama dari seluruh ASN. Ya dukungan kita mungkin bisa berupa apa memberikan support terhadap Satker yang tadi sudah saya sampaikan, termasuk kemudian ada panyunan apa video pendek yang sudah di-share kepada Bapak Ibu semua. Monggo apa selangkan waktu sejenak untuk melihat kemudian memberikan respon positif. Itu saya rasa juga bentuk dukungan dari kita semua. ASN kita cukup banyak, sekitar 500-an. Nanti ada tambahan dari teman-teman dari madrasah swasta, itu saya rasa juga bisa disupport untuk memberikan dukungan itu. Sehingga apa yang sudah diinisiasi, yang sudah digagas oleh Kemenak Kota Yogyakarta maupun oleh Mandua Yogyakarta pada saatnya tentu mendapatkan prestasi terbaik di lingkungan Menpan RB yang menurut saya saingannya juga cukup tidak cukup mudah karena kita akan disandingkan dengan kementerian atau lembaga lainnya. Sekali lagi, eh, itu beberapa catatan yang bisa saya sampaikan atas nama pimpinan. Sekali lagi mohon dukungan dan supportnya sehingga program-program yang tadi saya sampaikan semuanya bisa mendapatkan yang terbaik, berjalan sukses dan lancar. Dan sekali lagi saya mengaturkan terima kasih atas respon positif, atas perhatian kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir dan batin, bisa terus memberikan layanan terbaik di tengah-tengah masyarakat. Amin, Atas amin. perhatiannya, kami haturkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor yang telah menyampaikan informasi sekaligus memberikan pengarahan kepada kita semua. Dan jangan lupa kepada Bapak Ibu semua untuk berarti mendukung video KIPP Kementerian Agama, baik itu Kemenak Kota dan video dari Mandua untuk di YouTube ya. Nanti di YouTube-nya untuk like dan subscribe, kemudian untuk memberikan komentar yang positif ya. Jangan lupa komentar yang positif, memberikan dukungan. Dan jangan lupa pakai subscribe, like dulu, subscribe, kemudian subscribe dulu atau like, terus kemudian memberikan komentar yang positif. Kita ada YouTube Kemenak Kota Jogja bagi teman-teman baru yang baru bergabung di Kemenak Kota, disilahkan untuk segera launching dan memberikan dukungannya. Kemudian mungkin sudah cukup ya Pak Didi, terima kasih untuk, oh ya jangan lupa mengisi presensi di kolom chatnya yang sudah di-share oleh Mbak Endah ya. Jangan lupa Bapak Ibu semua. Baik, seluruh rangkaian acara telah selesai dan saatnya kita akan membacakan doa yang dipimpin oleh Bapak Anton Wildan Romadona. Bapak Anton disilahkan, sumangga. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta, Bapak Kasubag, Bapak Ibu Kasih Penyelenggara, Bapak narasumber, dan juga Bu Zahra sebagai moderator, serta seluruh ASN Kementerian Agama Kota Jakarta. Marilah sejenak kita menundukkan hati, menengadahkan tangan, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon izin pada kesempatan pagi ini saya akan membacakan doa secara Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain dipersilakan untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Segala puji dan syukur hanya kepadamu ya Allah. Atas segala nikmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Dengan rahmat-Mu, di pagi yang penuh berkah ini, kami dapat berkumpul dalam kebersamaan, dalam semangat pengabdian, untuk membangun negeri yang damai dan rukun. Ya Allah,
Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Engkaulah yang mengamparkan kedamaian di muka bumi. Engkaulah yang menanamkan kasih sayang dalam hati hamba-hambamu. Tanamkanlah dalam hati kami rasa saling menghormati dan menghargai. Tumbuhkanlah semangat persaudaraan di antara kami, agar Yogyakarta tercinta ini senantiasa damai, teduh, dan penuh keberkahan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Menyatukan, sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui bahwa hati-hati ini telah berkumpul untuk mencurahkan cinta kepadamu, bertemu dan bersatu untuk taat kepadamu. Maka kuatkanlah ikatan pertaliannya, ya Allah. Terangilah dengan cahayamu, cahaya iman yang tak pernah redup. Jauhkanlah kami dari perpecahan, pertikaian, dan rasa iri dengki dan benci. Limpahkanlah kepada kami sifat sabar, rendah hati, dan bijaksana, agar kami dapat bekerja sama, bersinergi dalam berkhidmat untuk umat, melayani masyarakat dengan semangat, senyum, mudah, amanah, ramah, dan transparan. Ya Allah, berkahilah langkah dan kerja kami hari ini. Jadikanlah setiap aktivitas kami sebagai ibadah di jalan-Mu. Teguhkanlah hati kami untuk terus menjaga kerukunan umat, menjadi penjaga kedamaian di bumi Mataram yang istimewa ini. Ya Allah, karuniakanlah kepada para pemimpin kami hikmah dan petunjuk-Mu. Kuatkanlah persatuan di antara umat beragama, dan jadikanlah Kementerian Agama Kota Jakarta sebagai pelopor kerukunan dan penjaga keharmonisan bangsa. Ya Allah, perkenankanlah dan kabulkanlah doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anton yang telah membacakan doa pada pagi hari ini. Kiranya sudah selesai acara siaran Sapa Pagi pada pagi hari ini, dan terima kasih atas seluruh perhatian dari ASN Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang telah bergabung pada pagi hari ini. Ada 160 partisipan, dan semoga untuk minggu yang akan datang bisa lebih banyak lagi yang bisa bergabung dengan siaran Sapa Pagi. Dan Pak Ali duduk di tengah taman, duduknya sambil lihat kolam ikan. Salam semangat, wahai teman. Semoga hari ini menyenangkan. Baik, kayaknya ubur-ubur ikan lele nggak ada lagi ya. Baik, terima kasih. Saya sebagai pengantar acara, apabila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih juga untuk teman-teman Prakom, Mas Hamid, Mas Untung, Mbak Niken, dan teman-teman CPNS Prakom yang sudah membantu jalannya kegiatan siaran Sapa Pagi. Dan terima kasih Mbak Nanda ya, mahasiswa magang kita yang sudah membantu pula. Dan kiranya saya akhiri kegiatan siaran Sapa Pagi ini. Kita tutup dengan doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, disilakan. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Didi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.